Pendidikan di Indonesia telah mengalami sejarah panjang dan transformasi sejak sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, hingga saat ini. Sebelum kemerdekaan, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah untuk mendidik calon pegawai saja. Di tahun yang sama, juga dibangun sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Kala itu, pendidikan hanya sebatas diajari membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Sehingga, kala itu tidak ada kesempatan untuk memperoleh pendidikan karakter dan budi pekerti. Pada dasarnya, pendidikan yang diterima oleh masyarakat Indonesia di masa kolonial Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Belanda sendiri, yakni mempekerjakan masyarakat Indonesia kemudian diberi upah kecil. Sedangkan kala itu, masyarakat Indonesia hanya bisa pasrah dan menerima agar bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Karena saat itu perekonomian masyarakat Indonesia tidak stabil. Kemudian pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya di tahun 1922, cita-cita yang telah digagas sebelumnya terrealisasi dengan lahirnya Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas dalam berpendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 semboyan yang menjadi dasar filosofi pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Kaulada, Ing Madya Mangun Karso, dan yang terakhir Tut Wuri Handayani, yang memiliki arti yaitu di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Filosofi pendidikan ini masih relevan hingga saat ini, meskipun telah melalui berbagai macam perubahan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Adapun perubahan kurikulum yang telah dilakukan sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga pendidikan pada masa kini difokuskan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, serta menuntun peserta didik untuk dapat merdeka terhadap dirinya sendiri, selamat dan berbahagia sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saat ini dilakukan implementasi kurikulum merdeka, di mana siswa diberi kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Kebebasan dalam arti di sini bukan hanya siswa malas dan asal-asalan, tetapi bagaimana siswa mampu mengembangkan cipta, rasa, dan karya dengan memilah laku yang sesuai dengan nilai budaya lokal dan profil pelajar Pancasila, sehingga tujuan pendidikan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup siswa sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat terwujud. Melalui kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai pengarah dalam memfasilitasi proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa terbelenggu dalam pembelajaran, sehingga diharapkan tercipta merdeka belajar.